I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini kami akan menjelaskan eh, tentang penelitian yang kami dapatkan, yaitu penelitian omset UMKM pecel lele di Pasir Bom. Adapun anggota kelompok ini yang pertama yaitu Arya Agatha, yang kedua Muhammad Warahmat, dan yang ketiga saya sendiri yaitu Saiful Adipati. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama yaitu tentang latar belakang. Nah, tentunya kita semua tahu kan bahwa pecel lele. Nah, menu pecel lele ini tentunya sudah sangat rakyat di berbagai daerah, terutama di daerah Pulau Jawa. Mulai dari kalangan menengah ke bawah hingga masyarakat menengah ke atas menyukainya sebagai salah satu menu andalan ketika mereka menikmati sajian kuliner di warung-warung Tenda kaki lima atau di warung ruko yang terbuka. Pecel lele di Indonesia adalah nama sebuah makanan yang terbuat dari ikan lele yang digoreng kering dan disajikan. Biasanya yang dimaksud adalah ikan lele yang digoreng kering dengan minyak dan disajikan dengan sambal tomat dan lalapan. Adapun lalapannya biasanya terdiri dari kemangi, kubis, mentimun. Pecel lele adalah sebuah makanan yang murah dan meriah. Makanan ini sangat digemari di Pulau Jawa sebagai alternatif makanan ayam, terutama ayam goreng. Untuk materi selanjutnya itu rumusan masalah. Nah, adapun rumusan masalah di sini yaitu kami ada 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa visi dan misi pada usaha pecel lele. Yang kedua yaitu siapa target pemasaran dalam usaha pecel lele ini. Yang ketiga yaitu faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pemasaran. Baik, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Di sini kami ada 3 tujuan penelitian. Yang pertama yaitu melakukan identifikasi terhadap usaha pecel lele agar terdapat marketing plan yang tepat dan sesuai. Lalu yang kedua, menambah pengetahuan dalam membuat marketing plan agar dapat melakukannya di masa yang akan datang. Yang ketiga, untuk memenuhi tugas individual akhir semester 4 pada mata kuliah manajemen statistika. Selanjutnya yaitu landasan teori. Di sini landasan teori adalah dasar atau kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk memahami suatu subjek atau fenomena. Nah, ini mencakup konsep, prinsip, definisi, dan alur logika yang disusun secara sistematis untuk membantu mengorganisir dan memahami informasi. Nah, landasan teori ini juga membantu kami dalam membangun penalaran logis. Dengan memahami konsep dan hubungan antara kami peneliti sebagai peneliti dengan target kami yaitu UMKM pecel lele tersebut, kita dapat mengembangkan argumen yang konsisten dan berdasarkan bukti. Ini memungkinkan kita untuk menyusun dan menyampaikan pemikiran kita dengan jelas dan teratur. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu ada visi dan misi usaha pecel lele. Nah, baik, untuk visi yang pertama yaitu menjadikan dan memimpin pasar kuliner modern di Indonesia. Visi ini menunjukkan bahwasanya tujuan untuk mengangkat pecel lele sebagai salah satu kuliner nasional yang dikenal di Indonesia dan memimpin pasar kuliner modern. Hal ini dapat mencakup inovasi dan penyajian cita rasa yang konsisten dan pengembangan strategi pemasaran yang efektif. Lalu yang kedua yaitu memberikan manfaat yang luas bagi seluruh pelanggan, mitra usaha, dan karyawan. Poin ini menunjukkan bahwa usaha pecel lele ingin memberikan manfaat yang signifikan kepada semua pihak yang terlibat. Penggunaan pelanggan diharapkan
memberikan pengalaman kuliner yang memuaskan. Mitra usaha dapat meraih keuntungan dan kemitraan tersebut, dan karyawan dapat menikmati lingkungan kerja yang baik serta peluang pengembangan karir. Lalu yang ketiga yaitu menjadikan usaha kuliner pecel lele menjadi luas dan dikenal oleh seluruh masyarakat. Visi ini menunjukkan keinginan untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pecel lele sebagai pilihan kuliner yang lezat dan menarik. Nah, hal ini dapat melibatkan upaya pemasaran yang intensif, promosi yang efektif, serta membangun reputasi yang baik melalui kualitas dan kepuasan pelanggan. Yang terakhir yaitu yang keempat, menjadikan usaha kuliner pecel lele yang sangat digemari oleh seluruh masyarakat dengan ciri khas sambal tomat yang nikmat. Poin terakhir ini menekankan bahwa tentang pengembangan keunggulan kompetitif dan identifikasi khas dari pecel lele tersebut, yaitu sambal tomat yang nikmat. Visi ini menunjukkan bahwa usaha pecel lele ingin dikenal karena kualitas uniknya dari penyajian sambal tomat yang lezat dan menggugah selera. Nah, baik dari visi ini memberikan panduan dan arahan yang jelas bagi usaha pecel lele dalam mengembangkan dan mengelola bisnisnya. Penting untuk diingat bahwa visi ini harus didukung oleh strategi dan tindakan yang konkret atau jelas yang sesuai agar dapat dicapai. Lalu pembahasan yang kedua yaitu tentang maaf, pembahasan yang kedua yaitu tentang misi. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang misi. Yang pertama di sini ada menyediakan berbagai varian produk makanan siap saji seperti soto ayam, ikan lele goreng, ayam goreng, bebek goreng, dan ati apel goreng serta lauk pendampingnya seperti tahu, tempe, kepala ayam, ceker, dan kepala bebek yang enak dan gurih. Di sini misi ini menunjukkan bahwa usaha pecel lele menyediakan variasi produk makanan yang siap saji seperti soto ayam tersebut, seperti produk-produk yang saya sebutkan dan sudah tertera di sini. Selain itu, mereka juga menyajikan lauk pendampingnya seperti tahu, tempe, kepala ayam, ceker, dan lain sebagainya. Sebagai tujuan misi ini untuk memberikan beragam pilihan kuliner kepada pelanggan. Yang kedua yaitu menyediakan sambal tomat asam pedas yang nikmat dan melayani tingkat kepedasan sesuai keinginan pelanggan. Misi ini menekankan bahwa penyediaan sambal tomat asam pedas yang enak dan menggugah selera. Pecel lele ini juga berkomitmen untuk melayani tingkat kepedasan sambal sesuai preferensi pelanggan. Hal ini menunjukkan fokus pada kualitas rasa dan pelayanan yang memiliki keinginan individu. Untuk yang ketiga yaitu memberikan pelayanan dan keberian tempat yang baik demi kepuasan pelanggan. Poin terakhir ini menyoroti pentingnya pelayanan yang baik dan kebersihan tempat usaha. Usaha pecel lele ini berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang ramah, responsif, dan memastikan keberhasilan untuk memastikan kebersihan tempat usaha agar pelanggan merasa puas dan nyaman saat akan dipesan. Nah, baik dapat kita simpulkan misi-misi ini menunjukkan tujuan dan komitmen usaha pecel lele dalam menyediakan beragam pilihan makanan, memperhatikan kualitas, rasa, dan tingkat kepedasan serta memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Dengan menjalankan misi-misi ini, usaha pecel lele berharap dapat memenuhi harapan pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang dengan mereka. Untuk pembahasan yang kedua, selanjutnya yaitu target pemasaran usaha pecel lele. Warung pecel lele ini berada pada pinggir jalan raya sehingga memudahkan para konsumen
atau pembeli untuk menikmati hidangan pecel lele. Penyajian yang hemat adalah salah satu kiat pelayanan yang diberikan. Harga yang tidak terlalu mahal dan sangat terjangkau di kalangan menengah ke bawah membuat warung pecel lele ini tetap berdiri untuk menyajikan menu dagangannya. Nah, warung pecel lele ini berdiri di sekitaran pusat kegiatan masyarakat seperti kantor, perusahaan, dan perusahaan industri dan lain. Untuk mendefinisikan misi dan tujuan perusahaan atau untuk mendefinisikan misi pada usaha pecel lele, pemasaran berperan dalam pencapaian tujuan strategis, sehingga proses pemasaran dan kekuatan dapat mempengaruhi strategi pemasaran yang bertujuan untuk menangkan persaingan. Proses pemasaran adalah proses yang menganalisa peluang pemasaran, menyelidiki pasar sasaran. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pemasaran. Yang pertama yaitu ada faktor internal. Dari faktor internal ini yaitu dibagi menjadi empat, yaitu 4P. Yang pertama yaitu produk. Di sini produk adalah suatu dasar dari pemasaran, adalah sebuah produk yang merupakan tawaran nyata pada pasar. Strategi produk adalah strategi yang dilakukan oleh suatu usaha yang berkaitan dengan produk yang dipasarkan. Perencanaan strategi produk menduduki posisi yang sangat menentukan terhadap keunggulan persaingan yang dimiliki suatu usaha untuk menghadapi kondisi pasar yang penuh dengan persaingan pada saat itu. Hal ini disebabkan oleh produk merupakan suatu hal yang ditawarkan kepada konsumen yang diharapkan pada memuaskan keinginan yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Nah, kualitas makanan yang dijual tidak hanya berasal dari bahan baku yang baik, tetapi juga dari pengolahan yang dilakukan terhadap bahan baku tersebut sampai kepada penyajiannya agar tetap terlihat bagus bagi konsumen. Sejauh ini, dalam menjalankan usaha, seorang owner pecel lele tersebut dapat menjaga kualitas makanan yang dijual dan diharapkan dapat meningkatkan citra pada usaha pecel lele pada kalangan masyarakat setempat. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu price atau harga. Penetapan harga jual yang dilakukan oleh owner berdasarkan keputusan bersama antara anggota yang ada di dalamnya serta analisis dari pembelian bahan baku maupun alat bantu yang digunakan dan perolehan keuntungan yang didapatkan. Maka dari itu akan tercipta suatu harga penjualan yang tepat. Harga jual seperti produk yang ditawarkan sangat bervariasi tergantung pada jenisnya masing-masing. Kisaran harga produk yaitu yang pertama yaitu ada porsi pecel lele, yaitu dengan porsi nasi, satu porsi nasi dan satu porsi pecel lele goreng, lalapan dan sambal tomat tersebut. Yaitu dengan kisaran harga 16.000. Lalu yang kedua yaitu ada porsi pecel ayam dengan harga 19.000. Yang ketiga porsi pecel bebek yaitu dengan harga 28.000. Yang keempat porsi ati ampla dengan harga 16.000. Dan yang kelima yaitu porsi soto ayam dengan harga 15.000. Nah, proporsi menu ini terdiri dari nasi dan olahan makanan lele dan lain-lain sebagainya. Belum bersama minuman dan tambahan dan lainnya seperti tahu, tempe, ceker ayam, kepala ayam dan lain sebagainya. Jadi harga yang ditentukan pada tabel ini itu belum termasuk tambahan minuman dan lainnya. Tujuan strategi distribusi adalah meningkatkan jangkauan
dan tidak ada pasar untuk memenuhi permintaan. Distribusi menunjukkan berbagai kegiatan yang dilakukan untuk membuat produk tersedia dan dapat diperoleh konsumen sasaran. Kemudian pembahasan yang selanjutnya itu tentang promosi. Promosi yang dilakukan oleh owner usaha pecel lele ini masih kurang maksimal. Maka dari itu, media sosial harus ditambah, yaitu dengan mengandalkan solusi yang disediakan dari mulut ke mulut atau bisa juga melalui media lain, sosial media, rekomendasi dari pelanggan yang pernah makan pada usaha pecel lele tersebut kepada rekan maupun temannya, serta dari spanduk yang dipasang pada tempat usaha tersebut. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu place atau lokasi. Warung pecel lele ini terletak di dekat kantor perusahaan dan berdiri di permukiman warga. Lokasi yang strategis ini menjadikan warung pecel lele tersebut banyak pengunjung. Pemulihan lokasi untuk setiap bentuk kegiatan dalam proses produksi sangat menentukan efektivitas dan efisiensi keberlangsungan kegiatan tersebut. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang faktor eksternal. Faktor eksternal tersebut yaitu cuma hanya ada satu, yang pertama yaitu tentang persaingan saja. Banyak sekali orang yang membuka tempat makan warung usaha pecel lele karena praktis dan tidak membutuhkan modal yang sangat besar. Selain persaingan antara usaha sejenis, banyak juga beberapa usaha tentang makanan yang lainnya seperti nasi goreng, nasi padang, rumah makan, sop tunjang, dan lain sebagainya. Maka disinilah seorang pengusaha pecel lele dituntut untuk kreatif dalam membuat cita rasa yang berbeda agar untuk menarik konsumen atau pembeli. Jika kebanyakan orang menyebutnya dengan pesaing, salah satu pengusaha menyebutnya dengan teman seprofesi. Nah, biasanya di sini karena persaingan, mereka berlomba-lomba untuk mencari pelanggan sebanyak-banyaknya. Tapi terkadang persaingan tersebut secara tidak sehat. Salah satu pengusaha akan mencontohkan dan menerapkan bagaimana pengusaha dituntut untuk berinovasi dalam mengolah dan atau menyajikan menu masakan yang berbeda dengan usaha pecel lele lainnya atau usaha UMKM lainnya. Tapi tetap saja para pengusaha memiliki pelanggan sendiri meskipun tidak sebanyak yang lain. Ya, ada dua metode penelitian, yaitu yang pertama wawancara langsung pemiliknya dan yang satu lagi data statistik menggunakan SPSS. Ya, di sini data objek penelitian. 11 Juni 2023 jam 15.23 saya sedang ada di Pecel Lele Pasir Gombong dengan pemiliknya Bapak Sahidin. Selamat sore, Pak. Sore, Mas. Pak, saya ada tugas dari kuliah untuk mencari omset UMKM, data UMKM. Apakah Bapak bersedia untuk saya tanya-tanya? Boleh, Mas, data apa ya yang mau diminta? Omset pecel ini berapa ya, Pak, untuk perharinya? Untuk usaha saya perharinya omset 400 sampai 1 juta. Kalau untuk bulanan dan hariannya paling besar berapa, Pak, kalau boleh saya tahu? Untuk per hari omsetnya 3 juta, untuk per bulannya pernah mencapai 12 juta. Oh gitu, Pak. Pada saat pandemi apakah Bapak terdampak, Pak? Jelas terdampak, tapi lebih berdampak positif untuk usaha saya karena banyak orderan melalui orderan online. Oh seperti itu, Pak. Kalau boleh saya minta datanya penjualan untuk 3 pekan, boleh nggak, Pak? Boleh, nanti saya kirimkan. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Dari UMKM Pecel Lele. Selanjutnya di sini ada
hasil penelitian. Nilai N validnya itu ada 22, missingnya 0. Di sini histogram, nilai minnya 704 US dollar. Standar deviasinya 183.869 US dollar dan nilainya 22. Nilai minimum statistiknya 375 US dollar dan maksimumnya 1.073.000 US dollar. Di sini ada nilai pendapatan, yaitu sekitar 600 US dollar sampai 800 US dollar. Kesimpulan dan manfaat bagi UMKM. Yang pertama adalah pengambilan keputusan yang lebih baik. UMKM dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan terinformasi, seperti menentukan strategi pemasaran yang efektif, menyesuaikan harga produk, atau mengidentifikasi peluang baru. Yang kedua adalah pengelolaan presiden yang efisien dengan menganalisis data penjualan. Histori tren UMKM dapat membuat perkiraan yang lebih akurat tentang kebutuhan persediaan mereka. Yang ketiga, pengembangan strategi pemasaran yang efektif. Pengembangan strategi efektif dengan menganalisis data UMKM dapat mengidentifikasi kapan, di mana, dan kepada siapa mereka harus mengarahkan upaya pemasaran mereka. Mereka dapat menyesuaikan pesan pemasaran mereka agar lebih relevan dan efektif. Peningkatan efisien dan operasional. Mereka mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisien secara keseluruhan. Yang terakhir, 5, meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan data yang akurat. UMKM dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka dibanding dengan pesaingnya. Terima kasih.